Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mang Cebice, dolo-dolo di mana berado. Kita ketemu lagi dalam acara obrolan UMKM dari Perompat RRI Palembang, Suara Budaya Nusantara ya. Alhamdulillah kita siang ini ketemu lagi untuk obrolan UMKM-nya. Sampai dengan jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Tadi sudah Cek Lisa informasi kita bakal ngomongi mengenai Business Wedding Organizer, modal 0%, resiko 1000%. Nah itu yang dicari ya Cek ya. Modal lah kate, dapat duit banyak. Untungnya besar ya. Betul. Iya, penasaran juga Cek Lisa ya, pengen Kalau tahu caranya, caknya nak melo Cek Lisa nih. Nyingok dari temanya Bella menarik ya. Oke. Dan sahabat budaya, kalau ngomong ke masalah peluang pasarnya bagus ya. Betul. Karena bisnis ini sampai kapanpun, insya Allah masih ada. Iya. Oke. Ini Baba Wira nama ininya ya? Nama panggilan atau Baba nama Wira. panggung lah ya Cek ya. Nama panggung ya. Bukan nama WO-nya, bukan? Kalau Baba nama WO-nya itu keluarga Baba. Jadi awalnya itu Baba itu panggilan istri ke suami, ke saya. Gitu. Awalnya panggilan itu panggilan spesial. Tapi karena dipakai untuk semua sempat cemburu, tapi mau gimana lagi. Namanya perempuan ya Cek ya. Kalau ada panggilan sayang tuh kan cuman dia harusnya yang manggil. Yang lain nggak boleh. Nggak boleh. Makanya Kapelingan dia, cemburuan. Awalnya nggak boleh tuh mau pakai nama keluarga Baba tuh nggak boleh. Tapi udah dijelasin dan udah disepakatin bahwa yaudahlah panggilan ini untuk semuanya. Oke, sekalian untuk usahanya ya. Betul. Jadi asal muasal bisnis ini juga mulai dari pernikahan kami sendiri. Jadi bukan bisnis yang coba-coba atau bisnis yang kayaknya kelihatan menarik gitu ya, kelihatan mudah, kelihatan enak dijalanin, tapi dari keresahan kami pribadi. Karena kan bisnis itu mulai dari keresahan. Bisnisnya Mulai dari dimulai dari kebutuhan. keresahan, Betul. kebutuhan dan pengalaman. Betul, karena kalau dari pengalaman orang rasanya bisnis ini sulit untuk berkembang. Jadi untuk mulai, untuk ngejalanin dan untuk besar butuh effort yang besar juga. Dan kalau dari pengalaman pribadi, keresahan pribadi, jauh lebih enak ngejalaninnya. Karena bisnis itu capek, Cek. Kalau Cek Lisa mungkin sekali siaran bisa 2-3 jam kalau menikmatin. Karena menyukain gitu kan. Karena ngejalanin, betul. Sama beda kalau saya disuruh siaran 2-3 jam bingung juga mau ngomong apa gitu kan. Apalagi mungkin disuruh update berita atau apa kan sulit juga, saya nggak update. Nah tapi karena Cek Lisa ngejalaninnya, terus juga pengalamannya dari kebutuhannya, akhirnya yaudah enak ngejalanin. Semua bisnis sama Cek, termasuk bisnis ini. Itu mulai dari keresahan, kebutuhan dan pengalaman pribadi itu jauh lebih asik lah ngejalanin bisnisnya. Oke, jadi lengkap ya, dari keresahan pernah dirasakan, kebutuhan memang butuh ya. Betul, karena saya nikah dari tahun 2017 Cek. Jadi 2017 ke atas, 17, 16, 15 sebelumnya itu kan kalau orang mau nikah langsung datang ke gedung. Awalnya pasti yang di pikiran keluarga atau orang tua kan, oh anak gue nikah nih, anak saya nikah, yaudah cari gedung dulu. Langkah pertama pasti gedung, cari ya? tempat gedung dulu kan. Nah setelah cari tempat baru yang lain. Dan termasuk wedding organizer dulu nggak ada, karena ada panitia, ada keluarga, mungkin ada kayak misal yang nikah teman-teman RRI, pasti yang ngebantu teman-teman RRI gitu kan. Itu dari udah hal biasa ya? Gitu kan. Nah cuman baru 2-3 tahun terakhir baru tuh ternyata tidak semua calon pengantin atau keluarga punya keluarga yang banyak. Keluarga besar. Keluarga besar. Kalau Ternyata rata-rata punya keluarga banyak. besar. 7 hari sebelum acara udah kumpul di rumah, udah rame, susun dencis gitu kan, tidur udah tetangga seru juga udah mulai ya? Bantu kayak panggung ya, masak-masak, terus malam sebelumnya ada acara gaple, tendaan, kayak gitu kan seru tuh sebenarnya. Sudah rame ya. Betul. Nah makanya
pas waktu zaman COVID nih sebenarnya titik baliknya di COVID akhirnya ada kebanyakan orang yang nikah sekarang itu karena banyak yang ngerantau, Cek. Iya. Mereka orang tuanya masih di Palembang, Jarak anak-anaknya ngerantau entah ke Pulau Jawa, Kalimantan dan sebagainya. Bahkan ada yang di luar negeri. Sekarang Benar, orang-orang Palembang tuh hebat, Cek. Benar ya. Kerjanya merantaunya tuh jauh, Cek. Jauh-jauh ya. Iya, tapi itulah pernikahan. Pernikahan itu pasti balik kandang. Orang-orang Ketika zaman akan dulu mengadakan pernikahan itu balik kandang ya. nggak mungkin ke kota rantau tuh nggak mungkin. Bahkan ada beberapa orang tua atau orang zaman dulu nganggap nikah itu sama kayak mati, Dek. Apa, Cek, itu agak kaget. Maksudnya apa tuh? Iya, kalau kita, Dek, katanya nak seterkenal apapun, bekerja sesukses apapun di kota orang lain, pas mati kita balik ke rumah kita. Sama katanya, nikah pun nak semewah apapun, nak sepunya harta di tempat lain pun balik ke tempat asal. Betul. Ya. Nah, makanya dari obrolan-obrolan itu akhirnya terus juga karena kesibukan para calon pengantin dan keluarga dan sekarang keluarga itu datang malah H-1 atau hari H. Jadi flight pagi atau kalau dulu masih zaman saya nikah itu banyak yang udah seminggu dari dusun, dari udah apa datang, gitu. udah rame Udah datang ya. gitu. Dan juga dulu fenomenanya kita pakai gedung, misal kita pakai satu tempat, itu nggak boleh gonta-ganti, Cek. Jadi harus menyesuaikan mereka. Kalau kita pengen menyesuaikan diri kita, kepengen kita pakai fotografernya apa, dekornya apa, itu bisa, tapi kena cas. Nggak fleksibel. Dulu. Nah, akhirnya dari pengalaman itu gimana ya bisa dibalik. Terus dulu semua yang ngurus adalah keluarga, yang nyari pakaian keluarga, yang dampingi dan sebagainya. Pokoknya repot ya. Repot. Rasa cuti setahun itu bisa dipakai untuk nikah doang. Apalagi anak pertama, Cek. Nah, itu repot tuh. Pengalaman pertama tuh ya, nikahin anak, tambah lagi tuh ya. Betul. Nah, makanya bisnis itu kalau dijalanin dari pengalaman pribadi, keresahan itu jauh lebih enak. Walaupun, Cek, memang dikatakan bisnis wedding organizer ini 2-3 tahun kan rame nih, mulai booming, mulai jadi tanda kutip profesi. Kalau dulu sama kayak penyiar kan dianggap receh, paling freelance. Dulu saya pernah siaran juga 2 tahun, dibayar ya sekali siaran 5.000, 3.000 gitu ya. Tapi kan ternyata sesuai dengan perkembangan zamannya diakui, bahkan jadi pegawai negeri dan sebagainya. Nah, sama bisnis wedding organizer juga dulu tanda kutip masih sekadar freelance, Cek. Dibayar atau dapat duit dari pekerjaan. Kalau nggak ada pekerjaan nggak dapat duit. Gitu ya. Betul, dulu ya. betul. Jadi sampingan lah, nggak bisa jadi profesi untuk kehidupan utama. Oke. Dan sekarang sudah beda ya. 2 tahun terakhir baru 2 kerasa. tahun terakhir baru kerasa pentingnya adanya WO ini ya. Betul. Untuk membantu masyarakat ketika Betul. mereka akan menikahkan anaknya Betul. ya. Dan memang harus diakui itu terbantu ya. Pihak orang tua tidak repot mau menyiapkan segala sesuatunya, tinggal pilih aja ya WO-nya Pilih yang aja. mana, Nah, sekarang sesuai PR-nya selera. adalah milihnya. Nah ini iya milihnya. Iya, Oke. karena kalau memang kepengenan calon pengantin atau keluarga kan nggak mau repot, mau mudah, mau murah. Tapi sekarang tuh PR-nya adalah Makanannya enak ya. makanan enak, gedungnya bagus gitu kan, hasil fotografernya fotografernya oke. oke. Tapi PR-nya adalah kira-kira milih WO yang mana. Nah ini yang harus ini kebanyakan belum tahu diinformasiin kepada nih. pendengar kita ya. Betul. Ini Gimana nih nih? yang Mencari WO kadang yang jadi bagus patokannya banyakan harga sih, Cek. tuh. Ya nggak salah, tapi kita juga pelan-pelan memang ada harga ada rupa. Biasalah ya, Betul. Jom Plembang biasa lah, ada rego ada Iya, nak rupa. banyak, nak murah, nak lemak, nak pakam. Ay, Aduh galau. bagus itu ya prinsipnya. Iya. Cuman pacak dak? Baca Ujung-ujung- dak kurang lagi, Dek. Baca dak ini dapet, Dek. Ujung-ujungnya sen. Apalagi, Dek, bonusnya. Diskon, Dek. Iya, ada bonus. Lah sudah ya. diskon, lah di Potongan bonus, harga. potongan dipakai galau, Cek. Apalagi pengalaman pribadi Wira
ketemu mama-mama. Jangan ya ketemu mama-mama. Takut ketemu Iya. mama-mama, panjang ceritanya. Panjang ceritanya belum tentu jadi juga, Cek. Akhirnya cuma nanya baik. Betul. Tapi ya Tapi nggak itulah apa-apa, itulah resiko bisnis dinamikanya juga, ya. dinamika bisnis. Ya untuk WO dari Baba Wira sendiri ini dimulai 2017 ya. 2017. Dari pengalaman ini layanan yang diberikan kepada masyarakat yang pengen melaksanakan pernikahan anaknya itu seperti apa tawarannya ini? Jadi sebenarnya ada 3 produk, 3 layanan, Cek. Yang pertama memang sebagai wedding organizer only. Nah, Maksudnya apa tuh? yang salah ini adalah persepsi sama tidak adanya edukasi ke masyarakat. Kalau wedding organizer only, misal Lisa punya anak mau Ya, nikah, Lisa itu udah milih gedung, udah milih semuanya, udah pesen semuanya, Catering, dan semuanya. Nah, tinggal prosesi acara. Oke. Nah, biasanya proses pemesanan untuk wedding organizer only itu 1 bulan atau paling lama lah 3 bulan sebelum acara. Diterima ya? Diterima. pesan-pesannya ya? Iya. Tapi kalau setahun kemudian itu boleh pesan, tapi nggak ada proses intensnya. Jadi karena masih sendiri-sendiri, mesennya sendiri, bayarnya Karena sendiri, terpisah-pisah negonya ya? sendiri, betul. Nah, yang kedua itu ada namanya wedding service. Wedding service itu adalah menyiapkan semuanya. Jadi Paketnya ya? paket pernikahan lah kalau Iya. kita mudahnya. Jadi semua itu sudah disiapin, semua itu dalam satu pintu, semua itu dalam satu komunikasi, dan semua itu dalam satu nota. Enak kayak gitu ya? Ya, sebenarnya enak Iya. bagi yang ini. Nah, cuman ada yang masih belum sebenarnya. Yang belum all in itu adalah biasanya, Cek ya, itu Iya. adalah undangan fisik, souvenir, baju seragam orang tua sama Itu keluarga. yang terpisah sampai Itu sekarang yang terpisah. ya? Mau dibolak-balik, mau ketemu wedding organizer manapun, itu pasti belum include. Kenapa? Karena kalau kayak undangan fisik sama souvenir ini kan beda orang, beda visual, beda selera. Takutnya kalau kita standarin, kan di mana-mana pasti paket pernikahan itu standar dulu nih. Nggak mungkin yang langsung premium dan sebagainya. Lebih enak mulai dari standar dulu. Nah, standar yang disebut standar itu kadang persepsinya salah, Cek. Yang standar itu adalah yang semua kebutuhan pernikahan itu sudah semua disiapin. Sudah di backup semua. Sudah di backup semua. Kalau semua ada, udah jalan. Nah, yang belum standar itu kan, tapi yang belum ada tuh kayak undangan fisik, souvenir, itu Iya. kan bisa cari sendiri. Sama seragam sendiri Misal, ya? saya sepakat nih harga undangan fisik yang Dipesen ya? standar itu 5.000 satu harganya. Iya. Tapi belum tentu Cek Lisa ngerasa wah ini jelek nih masih atau 10.000 aja. Seleranya Seleranya beda. Nah, makanya itu di take out dari kami kayak gitu. Nah, beda lagi misal saya mau ngundang artis, itu kan bukan standar, Cek. Saya Udah lain mau lagi ya? betul, saya mau pas masuk kirap pengantinnya mau ada asap-asap. Iya. Itu kan tanpa asapnya kita masih tetap jalan acaranya. Iya, nggak Nah, terlalu makanya ini ya. itu bukan lagi standar wedding, tapi nyebutnya wedding dreams. Wedding dreams. Nah. Udah lain level lagi ya? Beda ceritanya. Nah, kebanyakan anak-anak sekarang nikahnya mau pakai wedding dreams, Cek. Iya. Tapi budgetnya wedding. Yang itu yang masalahnya. Itu tuh. Disuruh nambah budget gak terima. Nggak mau. Itu yang Ayolah susah dek, ya. kan cuman asap doang. Ya asal memang gak dibuat. Iya, misal sama kayak nge-MC kan masa MC-nya mahal bener misal kan cuman 1 jam acaranya, rondonnya kayak gini doang, tinggal dibaca. Ya udah kalau memang tinggal dibaca, ibu ada keluarga atau tetangga atau orang kepercayaan ya silakan. Karena beda jam terbang, beda harga sebenarnya, beda skill, beda harga kayak gitu. Nah, tapi kalau di bisnis kami jalanin kita fleksibel, Cek. Yang Artinya, ditawarkan ya? betul. Jadi bukan satu pilihan. Setiap vendor itu ada beberapa pilihan. Contoh kita ngomongin MC aja. Yeah. Nah, MC itu kami akan nanya, bukan si A nih yang bagus, ini nih yang lagi top nih, enggak. Tapi kami akan ngomong gini,
ibu, bapak, kakak, mbak pengen MC-nya karakternya seperti apa? Oh, ditanya ya. Ditanya. Kalau kami kayak gitu. Jadi, oh kami ini semua datang nggak ada asli Palembang. Jadi jangan sampai milih MC yang bakso Palembang. Ada. Iya. Oh keluarga kami ini keluarga serius Kak. Jadi Nggak jangan mau sampai yang yang bercandaan banyak berlebihan. candanya ya. Boleh. Nah nanti dari poin-poin tersebut baru keluarlah pilihannya. Oh kalau ini, Yang ini. Nah makanya sebenarnya kebanyakan calon pengantin atau keluarga itu bukan salah memilih vendor, tapi karena tidak ada pilihan. Oh. Karena diarahin, karena yang sering misal. Yang nawarin nggak kasih pilihan. Betul. Kayak gitu, ya. Jadi itu terima mau betul. Contoh. mau apa jadinya seperti itulah. Lisa biasa nge-MC di keluarga Baba bareng Wira gitu ya. Ada yang nanya, Wira MC bagusnya siapa? Pasti saya jawab Lisa, bukan sekadar bagi flyer, Cek. Banyak sekarang. Itulah yang kejadian bermasalah. Jadi hanya sekadar ngelihat flyer tanpa banyak diskusi, tanpa ketemu orangnya, Tanpa banyak tahunya ya. tanpa nggak cari tahu tahu gitu ya. Nggak ada kantor, nggak ada tim, nggak ada orang yang jelas, nggak ada pengalaman yang gimana, track record. Akhirnya karena iming-iming, DP hari ini dapat potongan 20 juta. Iya. Ibu-ibu mana Cek yang nggak nolak? Tergoda ya. Itu tuh karena bisnis wedding ini unik karena melibatkan emosi, gengsi dan prestis dari keluarga sih Iya, sebenarnya. ujung-ujungnya ke situ ya. Betul. Nah, tapi kenapa sih bisnisnya disebut 0%? Karena sekarang juga makin banyak tuh anak-anak muda sih. Ini bisnisnya anak muda sih sebenarnya. Iya. Sebenarnya udah dijalani oleh yang tua-tua. Maksudnya orang-orang terdahulu kayak yang punya pelaminan, yang punya baju pengantin Salonnya dan ya. salon dan sebagainya. Tapi beruntungnya orang-orang yang lama itu mau ngikutin perkembangan zaman. Harus. Itu balik muda lagi, Cek. Kami yang ngerasa muda itu saingannya susah sebenarnya dengan orang-orang yang kayak gitu, vendor-vendor kayak gitu. Nah, yang kebanyakan adalah mereka nggak mau ngikutin perkembangan, nggak mau belajar lagi, nggak mau ngerti konsumen itu seperti apa, Seleranya seperti itu. apa sesuai Betul. dengan perkembangan zaman ya. Betul. Seperti yang dikatakan tadi standar dream tadi ya. Wedding dreams Wedding orang tuh dreamnya. kan beda-beda, Cek. Ada Orang tuh yang penting gedungnya mewah, sama besar, Iya. sama plus parkirnya luas. Mikirin parkir juga ya. Ya, terus ada juga yang penting makanannya enak. Nah, yang gedung sama makanan itu wedding dreams orang tua biasanya. Kalau ditanya, misal saya jadi anak ke orang tua, Iya. "Mah, saya mau nikah." Oke, kamu mau di mana? Pasti yang dikasih pesan adalah cari tempat yang luas, parkirnya luas, jarak makanan enak, itu aja. Kalau orang Yang tua lain terserah. Orang tua sederhana, tetapi Sederhana, yang nikah permintaannya ini terserah. banyak ininya ya, impiannya ya. Betul. Nah, Pengen berkesan ya acaranya ya. Betul. Kami juga harus nyampein edukasi ke masyarakat dan calon pengantin bahwa sebenarnya nggak apa-apa punya wedding dreams masing-masing dan beda-beda. Tapi syaratnya adalah jangan nyusahin orang tua. Kalau Sesuai budgetnya dengan kemampuan betul. lah ya. Kalau kemampuan budgetnya ada, walaupun dibantu orang tua, ada nggak apa-apa. Tapi kalau nggak mampu, ya Kasihan udah orang tuanya. tanggung sendiri dulu nih. Iya. Kalau memang mau weddingnya keren, mewah, mahal, nggak apa-apa. Tapi ada nggak budgetnya? Tapi Iya. kalau nggak ada turunin dikit. Iya. Nah makanya diskusi itulah yang perlu ngobrol dengan wedding organizer yang pas. Oke. Makin asik nih ngomongin soal wedding ini ya. Karena di sekitar kita pasti jangan-jangan Keluarga kita, saudara, teman, keluarga, pasti ada apalagi yang bakal baru-baru nikah mungkin ya. minggu kemarin baru nikah, kondangan kan pasti itu banyak Iya. cerita-cerita baik cerita positifnya, cerita ngeluhnya, cerita negatifnya kan Karena banyak. setiap manusia pasti akan maksudnya menjalaninya ketika waktunya tiba nggak? Betul. Ya nggak ya? Dan Oke. sekarang limitnya nggak harus, kalau dulu zaman saya masih diminta nikah 27, 28 gitu ya usia 30. Sekarang 22, 23 udah banyak yang nikah, Cek. Jadi dipercepat gitu. Oke, tapi telat juga ya. Kalau udah sampai juga kenapa ditunda ya? Betul. Oke, kita lanjut nanti ya. Kita obrolin mengenai wedding organizer ini dengan model 0%,
keuntungannya ataupun resikonya 1000% ya. Betul. Nanti cerita risiko dan Iya, keuntungan ya. lanjut. Baik, kita dengar dulu sahabat budaya untuk hiburan kita dulu ya sebelum kita lanjut di obrolan UMKM Perompak Suara Budaya Sumatera Selatan. Segantang ladang namanya Kepulauan Riau. Segantang ladang namanya Kepulauan Riau. Ibu kotanya di Pulau Bintan. Ibu kotanya di Pulau Bintan. Hatiku resah dan risau. Hatiku resah dan risau bila terkenang wajahmu tuan. Bila terkenang wajahmu tuan. Segantang ladang namanya Kepulauan Riau. Segantang ladang namanya Kepulauan Riau. Banyak nelayan menangkap ikan. Banyak nelayan menangkap ikan. Hatiku resah gelisah. Hatiku resah gelisah bila terkenang wajah rupawan. Bila terkenang wajah rupawan. Segantang ladang namanya Kepulauan Riau. Segantang ladang namanya Kepulauan Riau. Ibu kotanya di Pulau Bintan. Ibu kotanya di Pulau Bintan. Hatiku resah gelisah. Hatiku resah gelisah bila terkenang wajah rupawan. Bila terkenang wajah rupawan. Setiap daerah tentu memiliki keunikan atau cara yang berbeda dalam melaksanakan upacara pernikahan. Begitu pula dengan upacara pernikahan yang ada di Sumatera Selatan, pagar pengantin. Iya, ini bukan pengantin dijadikan pagar atau pagar dijadikan pengantin. Pagar pengantin adalah tarian yang tergolong sakral, di mana pengantin wanita berdiri di atas nampan atau disebut juga dulang agung keemasan hingga memasang tanggai ke jari-jari pengantin wanita. Semua ini tersusun menjadi sebuah cerita dalam tarian yang lemah gemulai dan memiliki makna yang dalam. Tarian ini hanya ditampilkan pada acara pernikahan dan dibawakan secara ganjil. Keunikannya, pengantin wanita turut menari.
Tarian ini melambangkan pelepasan masa lajang dari pengantin wanita kepada keluarga, sanak saudara, dan teman-temannya karena telah dipersunting oleh pengantin pria pilihannya. Menurut adat, apabila seorang gadis telah dipersunting, seyogianya tak diperkenankan tampil menari lagi di muka umum kecuali atas izin suami. Ya sahabat budaya di mana berada, terima kasih masih bersama kami di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan ya, yang ini hari lagi dengerin siaran kita di RRI Digitalnya atau yang lagi nyingok langsung di live YouTube Perempat ya, terima kasih juga. Kita masih ngobrol dengan narasumber kita ada Baba Wira ya, mengenai bisnis wedding organizer modal 0%, resikonya 1000%. Mak Manonian itu cara memulainya. Mungkin pendengar pengen tahu juga, siapa tahu Benar, pengen benar, nyoba-nyoba ya, nak muka usaha di sini. Benar. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa cerita awalnya kan dari keresahan dan kebutuhan pribadi. Karena kayaknya banyak yang tidak sesuai dengan kepengenan dan sebagainya. Akhirnya ada teman bilang, yaudah ini kan udah bagus nih, ini udah bener, udah ngerti caranya gitu, tahu bedanya. Yaudah kenapa nggak dibuka? Saya bilang ke teman itu, jangan, saya nggak berani coba-coba. Karena bisnis ini ngurusin kehidupan orang dan pesta pernikahan yang seumur hidup sekali. Kalau gagal malunya seumur hidup, kalau berhasil enak dikenang seumur hidup. Tapi yang namanya bisnis kan awal-awal pasti gimana ya kalau kena marah, gimana ya kalau resiko Takut, hancur banyak takutnya acaranya, ya. banyak yang nggak pesenannya nggak sesuai dan sebagainya. Akhirnya saya bilang yaudah saya mulai dari nikahan saya sendiri dulu. Kalau seandainya saya berhasil, saya mau. Mulai Tapi, usahanya. Ya, kalau saya nggak berhasil, saya tutup. Saya nggak mulai. Tapi memang sebelumnya saya itu dari tahun 2014 udah nge-MC wedding. Udah biasa nge-MC wedding ya. Nge-MC. Udah. Tapi kebanyakan yang punya bisnis wedding organizer itu sebelumnya jadi kru WO lain. Oh, Jadi seperti ikut itu. orang, udah ngerti, udah mulai paham, paham. udah punya modal, Betul, udah ya. punya teman, udah punya jaringan, kenalan, udah baik dengan vendor, buka sendiri. Baru buka sendiri ya. Betul, ya gitulah ya ceritanya, udah pinter, udah ini ngerasa bisa. Memang kita harus seperti itu kan. Iya, nggak apa-apa kalau itu caranya baik Iya. dan rezekinya. Tapi kebanyakan itu belumlah ngerti, baru tahu 1-2 hal. Itu Udah yang berani ya? udah berani. Nah, kebanyakan orang nganggapnya buka bisnis wedding organizer itu yaudah deh, yang penting tahu rundown acara pernikahan. Itu makanya kebanyakan kayak MC, kemudian yang dia ada juga tuh ceritanya kenapa buka wedding organizer. Iya karena aku 5 beradik misal, Iya. kakak-kakakku aku semua yang ngurus, Oh, atau pengalaman aku dia teman-teman katanya. ya. Jadi ngerti, yaudah buka. Nah sebenarnya buat bisnis wedding organizer itu bukan hanya buat rundown acara. Tidak sesederhana Tidak itu sesederhana ya. itu. Itu dulu nih poinnya. Ada 3 poin penting nih untuk kalau 3 poin ini bisa dilaluin, baru bolehlah buka wedding organizer. Yang pertama itu adalah udah siap belum punya psikologi financial mental atau mental keuangan yang benar. Karena ketika sudah jalan nih Cek, Iya. bisnis wedding organizer, awalnya kan sebelum sebelum punya WO, rekening kita mungkin 1 juta atau 5 juta, 10 juta paling gede deh gitu kan. Atau sekaya-kayanya 50 juta deh gitu kan. Ya anggap kita pukul rata 10 juta deh normalnya. Ketika jalan nih bisnis wedding organizer, orang nikah kan 100 juta, 200 juta gede-gede ya. dan seterusnya. Berubah nih dari rekening 1 juta ke 10 juta, dari 10 juta ke rekening 50 juta, 50 juta ke 100 juta dan seterusnya sampai 1 miliar. Itu beda cerita loh Cek. Ketika kita punya rekening 1 juta,
dengan rekening 100 juta. Beda dong powernya. Beda dong, gaya hidup beda, Tidak bisa dipungkiri ya. Itu nggak bisa ditolak, Nggak bisa nggak bisa dibohongin. ditolak, itu nggak bisa bohongin dan siapapun tantangannya salah satu utamanya itu. Nah ternyata padahal itu uang orang Oke. dan kebanyakan yang salah itu adalah misal, oh harga MC sekian, harga dekor sekian, harga baju sekian di total nih. Oh total anggap 97 juta. Iya. Jual berapa ya? Misal 100 juta, untung 3 juta. Untung nggak 3 juta tuh? Untung sebenarnya secara bisnis, Cek. Tapi 3 juta itu untuk berapa lama? Iya. Apakah 5 bulan ke depan, 6 bulan ke depan, 1 tahun ke depan? Bahkan sekarang ini trennya adalah 1 tahun ke depan, Cek. Untungnya Kami dia. pun 2025 yang mesen udah ada. Waduh, mantap ya. Iya. Jadi 2025 uangnya udah di kami di awal. Padahal untungnya tadi 3 juta, Cek. Ternyata jalan meeting dengan orang tua, meeting dengan vendor, ngerewangi fitting dan sebagainya. Itu kan ada cost tuh. Iya. Oh gaji karyawan, anggaplah nggak ada karyawan. Kita hidup mau beli makan sehari-hari, Benar. bensin, yang sederhana yang pasti ya gitu ya. Ternyata atau ada kepenginan, wah HP-nya rusak nih. Mau minta ganti Atau ya. nggak usah HP deh, casannya rusak nih. Tapi mau beli yang ori gitu kan. Benar. Udah pelan-pelan 3 bulan pertama 3 juta tuh habis pasti, Cak. Iyalah dipakai. Dipakai. Karena termasuk nggak ada penghasilan yang lain. Nah saya dulu di 4 tahun pertama itu masih kerja, Cek, di perbankan dan status terakhir resign sebagai area manager. Jadi kalaupun saya dulu pikirnya adalah udah untung dapat untung jadi aset, untung jadi inventaris, untung jadi tim dan sebagainya. Nah itu yang saya pakai dulu di Jadi 4 untungnya tahun bukan pertama. untuk dipakai kayak Betul, dimakan jadi ya. beli HT yang bagus, beli seragam yang bagus, beli alat-alat kantor, punya kantor, punya segala macam lah peralatan Diguyuri perlengkapannya, ya, diguyurin. gitu. Kalau beli langsung berat, Cek. Ini baru renov kantor, Cek. Kami baru renov kantor, bagian depan aja mungkin di atas 10 jutaan. Di depan aja tuh Depan ya. aja, kantornya mungkin baru 5 jutaan. Belum yang belakang, belum samping dan sebagainya. Iya. Itu belum isi, Cek. Baru lantai, Cek. Iya. Jadi butuh dana yang tidak sedikit ya. Betul. Nah, makanya kalau kita nggak siap untuk ngelola keuangan dengan baik dan benar, nggak usah buka wedding organizer. Karena duit wedding organizer itu gede. Iya, gede. Tapi duit orang. Nah, yang kedua, sudah siap belum dengan drama anak-anak tim? Karyawannya ya. Karyawan, baik karyawan yang tetap, anggaplah belum ada karyawan tetap, Cek, yang ada di kantor. Anggaplah mulai dari karyawan tim yang di lapangan, Iya. yang turun. Nah, itu juga susahnya minta ampun. Ngatur anak-anak ini ya. Ngaturnya. Misal, kita udah jadwal nih, udah setahun. Tiba-tiba dia besok resign gimana? Siapa Udah yang siap ngurusinnya? gantinya ya. Kita Siapa siap yang harus gantinya. gantinya? Udah tahu belum? Gak mungkin, Cek, kalau di nikahan itu nggak mungkin. Misal kita besok acara, terus tiba-tiba nggak ada, terus ganti orang baru. Bisa memang ganti, tapi belum tentu dia bisa ngerjainnya. Iya, karena dia belum belajar kan. Belum belajar. Dan makanya kesan wedding organizer itu jadi negatif karena yang digantikan itu adalah orang-orang baru yang nggak siap, yang nggak ada trainingnya, nggak ada edukasinya. Nah makanya di keluarga Baba itu kita ada tim kantor sama ada tim lapangan, dan tim lapangan ya kalau udah ikut keluarga Baba dia nggak boleh ikut yang lain. Jadi misal nggak udah boleh- siaran di RRI nih, nggak boleh dia nyambi nggak yang boleh lain. nyambi yang lain, Harus- walaupun nggak ada jadwal siarannya. Harus tetap di Betul, bawah ya. karena polanya beda. Kalau udah ikut orang, ikut kita, nanti bingung yang Nggak mana fokus sih dia ya. aturan kerjanya gitu. Nah, yang ketiga itu yang paling penting adalah ngurusi vendor, keluarga, Iya. dapat pengantin baik nih. Orang tua belum tentu. Benar. Ada yang cerewet. Sebenarnya niatnya baik, Cek. Maksudnya nggak ada yang salah gitu ya. Cuman caranya Cuman beda. caranya beda, orang kan beda. Mungkin kayak orang Kumring, orang Medan, orang ini kan yang kasar. Sebenarnya biasa aja bagi mereka, tapi ada yang orang perfeksionis, ada yang orangnya detail, ada yang mau diurusin benar, ada yang santai, ada yang
overprotective, ada yang overthinking. Nah, itu yang lebih bahaya. Nanti gimana deh? Ini gimana? Ini gimana? Padahal udah dijelasin. Nah, itu udah siap belum? Dites tiap hari. Nggak bisa hidup tenang, Cek. Meributkan hal yang belum dijalankan ya. Belum dijalankan dan sudah diwanti-wanti. Karena kan tugas wedding organizer adalah meminimalisir resikonya. Resiko wedding tuh banyak, Cek. Misalnya apa tuh? Contoh, kita sudah nyiapin kata sambutannya Bapak A. Ya. Sampai waktu yang tidak ditentukan nggak datang. Ganti ya. Ganti kalau tidak disiapkan jauh-jauh hari, itu repot, Cek. Banyak apalagi pejabat dia nggak mau tunjuk-tunjukkan di hari yang sama. benar, Terus iya. apalagi di sebelahnya ada yang lebih pantas. Nah, itu nggak mungkin. Nggak mau dia. Nggak mungkin. Nah, untuk meminimalisir itu kita sudah jauh-jauh hari mengedukasi bahwa siapin plannya. Plannya itu jangan sampai cuman diundang lewat telepon, ditemui. Emang benar-benar Itu. dipastikan datang Iya, gitu ya, kayak gitu. dikondisikan Terus ya. harus ngontak siapa. Kalaupun ada protokoler lewat siapa. Nah, jadi bukan yang jauh-jauh deket-deket hari baru dikontak tuh Mendadak nggak nggak bisa ya. Nah, yang 3 hal itu aja kalau itu udah, nah terutama Cek bangun subuh, itu parah. Jam 5 harus keluar dari rumah, jam 6 harus standby di gedung. Orang mungkin baru buka kamar, buka pintu Iya. rumah, kita udah di Kita udah gedung duluan ya. orang gitu kan. Terus selesai mungkin jam 2, jam 3. Belum tentu kita bisa tidur nyenyak, tidur siang, enggak. Ketemu orang lain lagi, meeting lagi. Nah, itu yang Namanya lebih repot. kerja ya. Betul. Dan ternyata kalau dulu mungkin persepsi orang, oh enak nih bisnis wedding organizer kan Sabtu Minggu doang ya. Oh sekarang nggak bisa. Seluruh calon pengantin tuh nggak peduli kamu mau libur, kayak besok nih kan ada libur panjang ya, 7, 8, 9 itu. Wah itu semua pengantin pulang, Cek. Benar. Kami tuh nggak bisa. Oh mohon maaf kantor tutup, nggak bisa. Nggak boleh tutup pintu ya. Tutup Nanti itu nggak lari boleh. pelanggannya. Justru ketika libur mereka bisa. Nah, ketika mereka tidak libur, kami Hari kerja. Nah, kami itu justru libur Lebaran. Nah, bahkan Lebaran kan tanggal 10 ya. Tanggal 13, 14 itu sudah ada job, Cek. Udah ada jobnya ya. Nah, itu yang udah siap belum? Nah, jangan sampai karena faktor wah enak ya, keren ya, dapat duit banyak ya, udah buka. Nggak bisa. Jadi harus tahu dan paham betul ya dengan Betul. segala macam kesulitannya ketika memutuskan untuk memulai usaha wedding ini ya. Harus ada Betul. pengalaman juga ya, Dan Cek, juga ya. kan wedding organizer itu kan di hire sebagai jubir, sebagai penasehat, sebagai konseptor. Nah, kira-kira kalau dia nggak punya pengalaman, dia nggak pernah belajar, itu mau dikasih saran apa? Nah, makanya kalau tugas wedding organizer, business ownernya, itu tugasnya adalah belajar. Nah, alhamdulillah dulu Cek susah minta ampun. Mau cari di YouTube, mau cari Google, nggak ada literatur tentang wedding organizer. Sekarang udah banyak ya. Banyak dan terutama kalau yang ikut asosiasi. Ada Kalau asosiasinya. ini Wira sendiri tergabung asosiasi apa? Asosiasi namanya Hastana, Hastana tuh apa tuh kepanjangan? Himpunan Pengusaha Penata Acara Pernikahan. Itu se-Indonesia. Terus kalau mau buat Jadi WO mau- ini ada ini nggak? Perizinan nggak? Nah, kalau di kita yang ikut Hastana harus ada izin. Oh gitu. Terus Beda harus ya. ada sertifikasi. Jadi dites ilmunya. Oh, prepare dengan keluarga seperti apa, dengan panitia seperti apa, dengan tamu seperti apa, dengan vendor seperti apa, treatnya, caranya profesional atau enggak. Itu ada ujiannya. Ini kalau di Hastana karena kita lihat ya banyak apa maksudnya tumbuhnya Wedding ini. organizer banyak. Sekarang banyak. Sekarang nama nggak ngerti menjamur lagi. ya. Udah cari aja di Instagram wedding udah organizer Palembang banyak. Tapi makanya ya karena tadi baru 2-3 kali ngejob gitu ya, ikut wedding organizer udah buka. Karena tadi cuman bisa ngerti rundown, orang yang dibutuhkan pas ada saat hari H itu 8 orang atau 10 orang. Ternyata beda pernikahan itu nambah lagi ilmu dan makanya sekarang ada yang nanya kok mahal ya si A si B. Ya nggak apa-apa kalau memang budgetnya ada dan menilai itu worth it ya monggo. Tapi kalau misalkan nggak ada, pilih yang benar-benar juga. Iya. Itu. Kemudian kalau untuk pengalaman sendiri yang
ditemui selama ini, kendalanya di mana nih? Sebenarnya kendala utamanya itu sih di komunikasi, koordinasi sama kepercayaan. Oh, Ini yang paling penting. komunikasi, koordinasi, Sama dan percaya ya. kepercayaan. Jadi ya, misal ya. Cek Lisa udah percaya nih pakai keluarga Baba, keluarganya. Yaudah harus komunikatif, keterbukaan dari awal. Jangan sampai gini, oh pesen gedung yang kapasitas 1.000, ngomongnya awal 1.000, Jujur-jujuran jujur-jujuran baik, baik. tonton tidak ya? Ternyata di ujung kami pernah hampir terjebak Cek. Heeh. Mesen awal 1.000, ternyata pas final meeting Berubah. itu 3.000. Waduh, Wah itu kacau tuh. agak ini sok-sokan juga gitu kan. Heeh. Jujur-jujuran komunikasi, terus koordinasi. Jadi yang dibahas itu bukan cuman ke pengantin, bukan cuman ke orang tua, tapi kan yang biasa ikut di hari itu kan adik-beradik keluarga, adik-beradik Keluarga orang besar, tua, ya. atau keluarga yang sering ikutan ngurusin acara. Nah itu tolong dilibatkan jauh-jauh hari. Benar ya. Nah, yang paling penting percaya. Kalau memang percayanya sama keluarga Baba atau WOA, WOB, yaudah. Jangan banyak ini Jangan ya. banyak curiganya. Kamu nggak, nah bahasa yang keluar itu juga kadang orang nganggap sama Cek. Gini, orang umroh sama orang nikah tuh sama, tergantung amal Cek. Ujung-ujungnya ya gitu ya. Jadi kalau misalkan selama dia belum nikah, mungkin ada yang makan, ada yang bilang hartanya haram, terus dengan teman sikut-sikutan dan sebagainya, itu kebales Cek di hari nikah dia. Jadi kebalas pas hari Cerewet H dan ya. iya, wah ampun. Makanya tenang-tenang, Iya. percaya aja. Jangan Ya terlalu- kalaupun was-was nggak apa-apa, tanya dengan cara yang baik Cek. Namanya manusia pasti Betul, was-was ya. misal nanya catering, wah nanti misal niatnya itu bener, amanah nggak cateringnya, Iya. tapi bahasa yang disampaikan itu bukan gitu. Kage ini apa namanya cateringnya kau simpen, kau lebih ke kau makan duit haram, Kami undangan 1.000 di keluarga sekian ya. itu kan ndak layak disampaikan Cek. Jadi di situ tantangannya ya. Di situ, menghadapi nah keluarga kami ini. tuh nelennya ya Allah. Bahkan ada yang terbaru itu ngomong ke orang tuanya budgetnya 300 juta. Padahal ke kami 200 jutaan Cek. Nah, tuh yang nggak jujur itu Ya, kan makanya kami tuh nggak pernah mau cuman pengantin yang ketemu kami, harus harus orang tua. lengkap ya. Betul, minimal orang tua lah yang Benar ya. mewakili. Itu Oke, sih. kalau di UMKM tergabung nggak nih? Kalau UMKM aku pribadi ikut HIPMI, HIPMI Himpunan Pengusaha Pemuda Indonesia. Jadi pengusaha muda Indonesia HIPMI yang di situ malah bidang investasi. Oh, Jadi gitu ketua bidang kota HIPMI Kota Palembang. Kemudian ini sering nggak ikut Expo Expo, wedding ya? expo ikut, tapi hanya beberapa karena kan wedding expo itu butuh kos Cek, Oh, nggak gratis. oh my god. Iya, nah beda kalau kayak event-event dari pemerintah gitu ya kan, booth-booth gitu, oh tinggal diisi, datang udah jualan gitu ya. Kalau Itu kami ikut juga bayar ya dari Cek. pemerintahan, dari dinas apa tuh? Harusnya dinas pariwisata. Dinas pariwisata ya. Iya, tapi dinas pariwisata, kebudayaan, ekonomi kreatif pernah ngundang untuk diskusi tentang adat budaya pernikahan. Oh gitu. Diskusi ya. itu. Tapi kalau wedding expo ya datang untuk support bahwa UKM ekonomi kreatif. Kalau kami kan di industri kreatif sebenarnya. UKM harus bangkit gitu kan, karena kebayang Cek di kami aja nih ya. Kami di tim kantor itu ada 6 orang yang bulanan. Iya. Terus di tim lapangan itu ada 60 orang. Banyak Jadi ya. bisa membuka lapangan pekerjaan. Terus belum lagi kami ngelibatkan orang catering. Orang catering ngelibatkan berapa orang, orang wedding galeri dan sebagainya. Iya. Itu Baik, banyak tuh itu kesempatannya. peluangnya bagus sekali untuk Betul. membuka lapangan kerja. Seluas-luasnya. Tapi berhubung waktu ya. Iya. Oke, waktu kita habis ini Mas Wira. Mungkin nanti bisa dilanjutkan sesi Betul, berikutnya ya lain hari. Karena biasa ngobrol 2-3 jam sih Cek. Iya ketemu ya. Jadi Iya, nggak iya, habis-habis iya. obrolannya ya. Betul. Oke. Sahabat budaya, sampai di sini kebersamaan kita untuk obrolan UMKM dengan topik yaitu Business Wedding Organizer modal 0%, resiko 1000%, dengan narasumber kita ada Husni Wirdya Kusuma SE,
atau dari Bapak Wira ya. Terima kasih untuk informasinya dalam dialog Siap. kita ini. Mungkin maksudnya mudah-mudahan bisa berikan pencerahan dan juga Betul, inspirasi untuk generasi yang lain untuk memulai usaha di wedding ini ya, Mas Wira. Dan mungkin bisa dilanjut nanti ya di lain kesempatan untuk Amin. obrolan kita ini, karena terasa sedikit sekali tadi yang disampaikan. Baru pembukaan itu kayaknya. Oke, untuk semuanya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Melati karangan Sunting Aisan gadis Palembang, ai bagus nian rambut suri begelum malam berambut panjang itu tandonyo asli Palembang, ai cantik nian tingkah lakunyo alet dan sopan. Kalau berjalan tando gadisnya memakai subang, ai belenggang nian tando tuonyo baju kurung betudung terendah. Kalau berjalan tando gadisnya memakai subang, ai belenggang nian tando tuonyo baju kurung betudung terendah.
Ngantat lemang merupakan salah satu tradisi dari masyarakat Semende, khususnya Semende Darat Tengah, Kabupaten Muara Enim. Ngantat lemang yaitu memberikan pembukaan atau takjil dari anak dan menantu kepada mertua atau orang tua pada saat bulan puasa. Namun, yang diberikan bukan cuma lemang tetapi juga makanan-makanan yang lain, seperti aneka bolu, agar-agar, kue-kue lainnya, bahkan sop, kerupuk, serta lauk pauk seperti rendang, ikan, dan lain-lain, lengkap untuk menu berbuka puasa. Ketika hendak pulang atau selesai memberikan lemangnya kepada orang tua atau mertua, maka biasanya mereka akan membalas pemberian yang diberikan. Biasanya akan diberi peralatan rumah tangga seperti tikar, ambal, piring, gelas, periuk, panci, dan alat rumah tangga lainnya. Gelak payu, gulu payu, tak kemana payu. Oi adek, ribangku, gogo dengar. Lemak payu, sare payu, nak mana payu. Oi adek, ribangku, nggo niang. Unta pehungkat kerimba, lica durikan ku titi. Anak beranakan ku ambilkan ku kile. Tanggo bubu jale kece, kita gulai anak pige. Jadilah kehidupan dengan hidup di umat. Bedangau sirap, dinding peluko, makan sesuap, gayanya belum. Lemak payu, sare payu, nama mana payu. Oi adek, ribangku, nggo niang. Unta mehungkap kerimba, lica durikan ku titi. Anak beranakan ku ambilkan ku kile. Tanggo bubu jale kece, kita gulai anak pige. Jadilah kehidupan dengan hidup di umat. Bedangau sirap, dinding pelupo, makan sesuap, gayanya belum. Budak kecil main neka, senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dudulur, kita masih bersama Perumpat RRI Pandan di Sriwijaya Siang. Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Perumpat RRI Palembang.